Kesaksian mengejutkan ini datang dari Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan Dr. Terawan memiliki kemampuan khusus untuk merawat menderita sakit stroke. Saya punya sahabat, seorang pemimpin dunia, tidak perlu saya sebut namanya, memiliki keluhan di bagian kepala, berobat ke dua negara tetangga kita yang dianggap maju dalam bidang kedokteran, tidak sembuh. Dan di sini kan seluruh dunia ke sini. Dari Malaysia pun antri, dari Singapura juga. Kemudian akhirnya datang ke Jakarta karena dia seorang Perdana Menteri. Dr. Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. Kesaksian mengejutkan SBY tentang Dr. Terawan. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sangat sederhana, menghormati orang, tidak pernah ada rasa sombong. Bahwa saya dianggap berpengalaman di bidang birokrasi, manajemen, di bidang teknis medis, dan di bidang organisasi karena saya memimpin perhimpunan nasional dan memimpin perhimpunan dunia. Itu terbukti sebuah video yang diunggah oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan pernah ada sahabat beliau, yaitu Perdana Menteri yang sudah berulang kali berobat di negara yang memiliki kecanggihan dan dokter yang terlatih, sudah 2 kali mengatakan tidak sembuh. Dan yang terakhir, Perdana Menteri sekaligus sahabat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ini datang ke Indonesia dan berobat ke Dr. Terawan. Dan apa yang terjadi? Pasien, yaitu Perdana Menteri sahabat Pak SBY tersebut, sembuh ketika dirawat oleh Dr. Terawan. Dan Dr. Terawan juga sudah mengobati petinggi-petinggi di negeri Indonesia dan di luar negeri. Dan Dr. Terawan juga mendapatkan mandat, yaitu menjadi ketua dokter militer di dunia. Dan juga hasil dari riset Dr. Terawan dan telah digunakan di Jerman, Paris, dan negara-negara besar lainnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Brigadir Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto menghadiri acara konferensi regional internasional Comité en Military Medicine European keempat di Paris, Prancis. Konferensi yang berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Mei 2016 yang lalu. Ini mengambil tema Toward the Better World, Enhancing Human Quality of Life. Tema ini merupakan refleksi dari tujuan organisasi Perhimpunan Kedokteran Militer Dunia untuk ikut andil dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dunia, terang Dr. Terawan dalam rilis yang diterima cnnindonesia.com. Kepala RSPAD Gatot Subroto Jakarta tersebut didaulatkan menjadi pembicara dalam sesi ilmiah bidang radiologi yang dikuasai di hadapan para dokter militer perwakilan dari 114 negara. ICMM sendiri berpusat di Brussels, Belgia. Sejak tahun 2015 melalui konferensi di Bali, ICMM menuju Indonesia sebagai ketua organisasi regional. Tahun ini Indonesia yang diwakili Dr. Terawan didaulat menyampaikan keynote lecture sesuai dengan tema konferensi tahun ini. Dr. Terawan yang juga merupakan dokter kepresidenan namanya mencuat karena teknologi cuci otak brainwash atau juga disebut brain spa. Metodenya adalah dengan radiologi intervensi dengan modifikasi digital subtraction. DSA terbukti membantu menyembuhkan pasien stroke atau penyumbatan syaraf ke otak. Dengan cara memperlancar pembuluh darah otak, metode ini juga sanggup mengurangi resiko paparan radiasi dalam otak pasien hingga 10 kali lipat.
Dengan teknologi tersebut, Dr. Terawan sukses mengobati puluhan ribu pasien stroke. Teknologi ini bahkan santer di dunia internasional. Terbukti dari hadirnya pasien petinggi luar dan dalam negeri yang menjalani treatment ini. Inovasi Dr. Terawan ini juga sudah diakui oleh salah satu rumah sakit di Jerman. Jumlah radiasi di ruang tindakan yang mengenai pasien dapat diredam hingga 1/40 dari jumlah radiasi biasa yang dilakukan di luar negeri. Tekniknya hanya memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha, ujar dokter lulusan Universitas Airlangga Surabaya ini dalam sebuah wawancara. Teknik ini pun bisa diaplikasikan dengan cepat. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk menghilangkan kelumpuhan akibat penyempitan pembuluh darah ke otak. Kini, Dr. Terawan juga melatih banyak dokter sejak 10 tahun terakhir yang tersebar di berbagai daerah. Dokter yang sudah lulus pelatihan yang diadakannya diberi sertifikat. Tujuannya agar teknik penyembuhan stroke ini bisa disebarluaskan dan membantu lebih banyak pasien. Dan pada tahun 2019, setelah Joko Widodo dipilih oleh masyarakat Indonesia menjadi presiden, Presiden Joko Widodo menunjuk Dr. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Selama ini, Dr. Terawan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jokowi memiliki alasan menunjuk Dr. Terawan sebagai pengganti Nila Muluk. Dia menilai Dr. Terawan seorang pemimpin yang mampu mengelola Kementerian Kesehatan dengan baik dengan pengalaman yang dia miliki. Menteri ini lebih titik beratkan kepada pengelolaan, lebih kepada manajemen, baik itu manajemen anggaran, baik manajemen personalianya yang ada di Kementerian Kesehatan, baik manajemen mendistribusikan anggaran yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kata Jokowi saat ditemui awak media di Istana Negara Jakarta Sabtu 24 Oktober 2019. Sehingga menterinya harus memiliki pengalaman manajemen yang baik. Saya melihat Dr. Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan itu, sambung Jokowi. Selain itu, latar belakang militer Dr. Terawan juga menjadi salah satu alasan Jokowi. Rekam jejak itulah yang membuat saya sangat yakin Dr. Terawan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin. Beliau juga ketua dokter militer dunia. Artinya pengalaman beliau, track record beliau tidak diragukan juga, termasuk pengalaman di lapangan menghadapi bencana dan ancaman-ancaman endemik. Karena kita ini selalu berada pada posisi bencana, ancaman endemik itu di Indonesia masih ada, katanya. Dan yang saya lihat waktu beberapa kali saya undang, orientasinya adalah preventif itu yang lebih dititik beratkan. Artinya berkaitan dengan hidup yang sehat, pola makan sehat, olahraga yang sehat, bukan titik beratnya pada mengurusi yang setelah sakit. Membuat rakyat kita sehat, jelas Jokowi.